Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, Bapak Ibu semua. Sehat kalau ya? Waalaikumsalam. Ya, walaupun asap Sehat, Pak. masih tebal ini. Ya, kita lanjut ya. Ini pertemuan terakhir mata kuliah ini dengan saya. Nanti dilanjutkan oleh dosen yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, karena bahan yang akan saya sampaikan ini lumayan banyak ya, ada 20 slide ya. Jadi mungkin kita langsung saja. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disanggah ya silahkan saja langsung ya. Baik, jadi hari ini Bapak Ibu nanti yang lain nanti menyusul ya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang ini seringlah dengar ya istilah ini ya, corporate social responsibility. Wah, kalau dengarnya itu luar biasa kan. Istilahnya itu CSR ya. Kalau sekarang itu tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL. Kalau sekarang itu banyak Bapak Ibu ya. Jadi bahkan di setiap pemerintah daerah itu ada forum TJSL atau forum CSR ya. Itu dalam rangka kita bagaimana sih melibatkan unsur swasta di dalam pembangunan, karena memang di dalam aturan pihak swasta itu atau perusahaan-perusahaan itu dia memiliki kewajiban untuk membantu pemerintah. Banyak contohnya, sudah banyak sekali, tidak perlu kita uraikan satu-satu, sudah cukup banyak sekali. Saya kali ini akan coba untuk bagaimana sih biar Bapak Ibu lebih dalam lagi ya terkait dengan apa itu CSR atau Corporate Social Responsibility atau yang sekarang disebut dengan TJSL atau tanggung jawab sosial lingkungan itu ya. Ini ada kaitannya Bapak Ibu karena ini sifatnya kebijakan. Jadi kalau kebijakannya ini mengarah kepada lingkungan ya dalam rangka keberlanjutan ya, pasti setiap perusahaan ini wajib mengikuti adanya CSR ini ya. Oke, baik. Jadi kita lihat dulu landasan hukumnya. Landasan hukumnya ini bagaimana sih? Jadi Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 itu sudah ngatur ya, tentang perusahaan perseroan terbatas. Nah, bahwa setiap usaha hal yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan. Ya. Nah, tentunya ini menjadi dasar barang siapa yang membuat perusahaan dalam tanda kutip berbadan hukum berupa perseroan terbatas, tentu dia harus mematuhi undang-undang ini. Tidak bisa dia tidak mengikuti undang-undang ini, bahwa dia setiap perusahaan ini wajib dia mengalokasikan dana untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian diatur lagi dalam Undang-Undang 25 2007 ya, tentang penanaman modal. Ini sebenarnya di atasnya, bahwa setiap penanam modal di Indonesia itu wajib untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan, kemudian menghormati tradisi budaya masyarakat di sekitar lokasi, kemudian ketiga, mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, jadi kaitan dengan itu Bapak Ibu, kita sudah bahas di beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa tujuan daripada pembangunan itu adalah mensejahterakan masyarakat. Ya. Nah, bahwa dalam rangka kita berinvestasi, dalam Undang-Undang 25 2007 itu sendiri sudah diatur bahwa setiap perusahaan barang siapa dia masuk atau melakukan investasi yang di suatu wilayah itu, dia wajib menghormati tradisi budaya sekitar, bukan merusak. Ya. Jadi sinergi ini sinkron dengan tujuan pembangunan, bahwa dia tujuannya mensejahterakan, bukan merusak atau apalagi menghancurkan. Kemudian ini yang lebih teknis, bahwa sudah diatur oleh peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bahwa intinya adalah setiap perseroan terbatas atau perusahaan lah kira-kira ya, karena rata-rata semuanya perseroan terbatas kalau perusahaan-perusahaan terbesar. Terserah dia perseroan terbatas sifatnya korporasi atau perorangan atau bagaimana ya terserah, yang penting dia mengacu pada badan hukum berupa perseroan terbatas, maka dia harus mengikuti undang-undang dan peraturan pemerintah ini. Jadi kaitan dengan itu Bapak Ibu, bahwa setiap perusahaan yang berada di wilayah itu
dia wajib mengeluarkan alokasi dana terkait dengan bagaimana sih menjaga lingkungan sekitar. Jadi kalau ada perusahaan yang kemudian merusak, kemudian dia tidak mau bertanggung jawab atau bahkan melawan ya, dilawannya masyarakat ini, nah, itu tidak benar ya perusahaan seperti itu ya. Jadi itu kita perlu waspada. Maka dari itu ketika ada perusahaan atau kelompok swasta yang datang ke wilayah kita, kemudian dia mau menanamkan investasinya dan sebagainya, ya kita sebagai masyarakat juga harus paham terkait dengan hal ini. Kenapa kita belajar tentang kebijakan lingkungan ini? Karena Bapak Ibu diharapkan menjadi nanti suatu saat menjadi pemangku kebijakan, ya, yang bisa mengambil keputusan terhadap bagaimana langkah-langkah menindaklanjuti kaitan dengan masalah lingkungan oleh perusahaan ini. Ya. Nah, sekarang saya ingin memperdalam lagi, ya, Bapak Ibu. Apa itu CSR? Atau TJSL itu apa? Oke. TJSL itu secara teori adalah konsep, ya. Konsep, ya. Di mana perusahaan itu memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak. Nah, itulah ya, fungsi CSR atau TJSL itu, yaitu bagaimana konsep sebuah perusahaan dalam rangka dia memberikan kontribusi. Kontribusi itu banyak, Pak Ibu. Bukan hanya sifatnya materi, tetapi mungkin kebijakan yang diambil secara internal oleh mereka, ya. Kemudian melibatkan pemuda-pemuda di katakanlah di kampung itu untuk membantu sebagai tenaga kerja. Nah, dan mungkin banyak hal ya. Jadi sebuah konsep yang tujuannya itu agar kehidupan masyarakat lebih baik dan lingkungan tetap terjaga. Nah, itu yang perlu digarisbawahi konsep CSR itu. Bukan, ya sekali lagi bukan CSR itu untuk memperkaya seseorang, bukan. Ini tujuannya untuk bagaimana perusahaan itu bisa berkontribusi. Sekarang pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau misalnya fasilitas umum, Pak, fasilitas umum, tetapi ada kejadian nih Bapak Ibu ya. Saya di dalam suatu rapat saya diminta untuk memutuskan bagaimana ini Pak Camat tindak lanjutnya seperti apa. Ada lapangan tenis ya. Ada lapangan tenis. Lapangan tenis ini dibangun CSR oleh Semen Batu Raja kalau tidak salah atau PTBA gitu. Kemudian pemain tenisnya, orang-orang yang bermain tenis di lapangan itu, ya, hampir 95% bukan warga di tempat situ. Yang jadi masalah, kemudian warga di situ protes. Kami tidak main tenis. Tetapi memang pada saat sebelumnya ada fasum yang dimungkinkan untuk dibangun dan ada permintaan dari beberapa orang yang pernah ikut main tenis di situ yang kemudian sudah meninggal membangunkan itu dan dibangun. Tapi di kemudian hari masyarakat menolak karena kami tidak bermain tenis, sehingga akan lebih baik kalau diganti menjadi suatu hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Jadi ketika saya ditanya bagaimana memutuskan ini, gitu, saya juga bingung karena konsep CSR itu sebenarnya kontribusi untuk masyarakat. Ya tentunya masyarakat di lingkungan situ, gitu. Bukan masyarakat dari tempat lain. Jadi kita tidak tahu ya dalam arti CSR ini bagaimana ya muatannya. Tetapi intinya adalah harapannya adalah lingkungan dapat terjaga, masyarakatnya sejahtera. Itu. Lanjut ya. Nah, oke. Semakin ke sini sekarang ini ya, bahwa CSR atau TJSL itu sebagai etika bisnis. Banyak beberapa pengusaha yang saya kenal ya, dia berbicara bahwa kami peduli dengan lingkungan, kami banyak bantu dia gitu, kami banyak bantu wilayah itu, gitu. Kami banyak. Jadi ibaratnya seperti kayak ajang ini lah ya, ajang pamer gitu ya. Nah, ini satu sisi hal yang positif ya.
bahwa sebagai etika bisnis. Kalau dulu kan bisnis ini kan hanya profit saja. Tetapi tren yang terjadi sekarang itu bahwa bisnis juga harus memperhatikan masyarakat sekitar. Nah, maka dari itu CSR ini atau alokasi dana di dalam CSR atau TJSL ini menjadi etika bisnis sekarang. Kalau kita sebagai pengusaha misalnya tidak mengalokasikan dana untuk CSR atau TJSL, maka dianggap perusahaan yang kurang baik. Gitu ya. Oke, nah ini juga ada kaitannya Bapak Ibu ya dengan penerapan good corporate governance. Nah, apa good corporate governance ini? Bahwa Bapak Ibu perhatikan lah ya, di tahun depan 2024 kita masuk di era politik. Ya. Mungkin mohon maaf kalau ada di antara kita yang mungkin ya hampir mirip cerita dengan apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Banyak pendekatan-pendekatan politis saat ini Bapak Ibu itu mengarahnya ke hal-hal yang berbau lingkungan. Perhatikan, ya. Tidak perlu kita buat contoh, tetapi banyak ya. Kemudian yang apa istilahnya itu pendekatannya kepada masyarakat dia mengedepankan unsur bagaimana menjaga lingkungan, ya. Kemudian kan di situ dilibatkan lah peran CSR atau peran perusahaan-perusahaan yang ada di situ atau di wilayah-wilayah di Kota Palembang. Nah, maka dari itu ini bagian daripada good corporate governance bahwa kesadaran pentingnya sebuah alokasi dana itu ya atau TJSL itu menjadi tren gitu, di kalangan pemangku kebijakan bahwa ketika dia mengambil kebijakan terhadap perusahaan yang akan berinvestasi di wilayahnya, maka dia wajib perusahaan tadi untuk mengalokasikan dana CSR. Karena memang sudah dalam tanda kutip kesannya menjadi jualan politik gitu, jualan politik. Ya. Nah, bisa ya kita katakan demikian. Karena banyak yang melakukan itu di Indonesia ini hampir saya pikir hampir merata. Ya. Kalau kita lihat dalam kontestasi kepala daerah, legislatif, bahkan presiden gitu ya. Saya lihat isu lingkungan ini menjadi isu yang paling menarik. Nah, untuk dijual kepada masyarakat. Barang siapa dia yang peduli dengan lingkungan, wah itu kayak ini ya pahlawan sekali gitu. Nah, ini salah satu. Tujuannya apa, Bapak Ibu ya? Jadi tujuannya itu tadi yang pernah saya sampaikan, mereka mencapai Sustainable Development Goals ada 15 itu. Dalam rangka dalam rangka kita memberantas ya, atau mengurangi angka kemiskinan akut. Saya kemarin membaca artikel ya, mengatakan bahwa Indonesia ini diharapkan akan bebas dari kemiskinan akut itu pada tahun 2025. Kenapa demikian? Karena nanti setiap skema gaji, skema lapangan kerja dan sebagainya itu akan diatur semuanya dalam rangka perbaikan melalui kebijakan, ya, melalui kebijakan. Nah, itu bahwa ada aturan yang nanti ngatur itu. Jadi harapkan 2025 Indonesia sudah bebas dari kemiskinan. Nah, tercapai tidak itu? Kita tidak tahu gitu ya. Bagaimana itu nanti teknisnya atau mungkin caranya bagaimana kita tidak tahu gitu. Tetapi salah satu tujuannya dalam rangka itu mencapai 15 poin dalam SDGs itu. Oke. Lanjut ya. Nah, ini manfaatnya semua. Bagaimana apa sih manfaatnya CSR itu? Nah, ini saya bagi menjadi 3 ya. Yang pertama bagi perusahaan itu sendiri itu bagaimana? Nah, CSR itu bermanfaat untuk perwujudan akuntabilitas publik perusahaan. Ya. Maksudnya itu bahwa perusahaan itu akan lebih mudah ketika dia diaudit, ketika dia mengalokasikan dana CSR atau TJSL. Biasanya seperti itu, akan lebih mudah diaudit oleh pemeriksa. Oh, dia ada tanggung jawab terhadap lingkungan ya, atau sosial. Gitu. Nah, itu akan lebih baik. Gitu. Maka ketika perusahaan itu dia tidak mengalokasikan dana untuk CSR atau TJSL ini, dia dianggap perusahaan yang kurang baik. Maka pemeriksa itu biasanya agak lebih detail gitu. Jadi agak ngeri-ngeri sedap gitu kan. Kemudian bagi perusahaan itu membangun dan memperkokoh citra atau kepercayaan masyarakat ya, untuk keberlanjutan perusahaan. Ini penting Bapak Ibu. Bahwa
perhatikanlah kita memang cenderung tentu ketika perusahaan yang dalam tanda kutip itu sering membantu, kita tentunya senang gitu ya menjadi bagian daripada perusahaan itu. Tapi coba kalau perusahaan itu pura-pura tidak tahu, bahkan kendaraan perusahaannya mungkin menimbulkan dampak debu misalnya dan lain sebagainya, oh pasti emosi, marah gitu ya. Nah, gitu. Maka dari itu ketika perusahaan yang mengalokasikan dana CSR atau TJSL ini, maka dianggap perusahaan yang baik gitu citranya di masyarakat. Oke, yang kedua adalah bagi masyarakat. Bagi masyarakat itu tentunya ya masyarakat bisa sejahtera. Ya. Dalam dimensi ekonomi, sosial, kenyamanan lingkungan hidup, serta mengurangi kesenjangan terpencilan. Banyak Bapak Ibu. Ya. Saya kemarin rapat stunting di Kota Palembang. Ada di beberapa kecamatan yang kemudian penanganan stuntingnya dibantu oleh pihak swasta, dari perbankan, dari Bank BRI. Saya kemarin itu dilaporkan oleh beberapa rekan kan. Nah, dari Bank BRI membantu menjadi bapak asuh untuk sekian puluh anak stunting di Kota Palembang. Nah, itu juga bagian daripada CSR ya, atau TJSL. Jadi bukan hanya kaitan dengan pembangunan secara fisik. Kan misalnya membangun tempat sampah, misalnya, atau bangun misalnya lapangan tadi yang saya sampaikan, tidak. Jadi dia memberikan bantuan berupa makanan tambahan bagi anak stunting, juga itu bagian daripada TJSL itu sendiri ya. Dan tentunya bagi masyarakat sangat membantu sekali ya, sangat membantu. Pada masa COVID-19 kemarin ya, kita banyak dibantu oleh swasta ya, yang tergabung dalam sebuah kayak komunitas usaha-usaha ya. Nah, itu kita dibantu beras, bantuan beras. Saya ingat tuh ketika 2020 dari yayasan-yayasan itu, wah luar biasa. Bantuannya terhadap upaya percepatan COVID-19 di wilayah Kota Palembang. Berapa puluh ribu kilo gitu ya, beras yang dibagikan. Itu luar biasa. Itu juga bagian daripada CSR. Kemudian yang ketiga tentunya bagi pemerintah. Bagi pemerintah ini tentunya TJSL ini menumbuhkan komitmen bersama, ya bantu, ya. Pemerintah terbantu dengan adanya TJSL atau CSR, terbantu sekali. Jadi pemerintah tuh bahasa sehari-hari tidak kedewean gitu, dalam membangunnya, tidak sendiri. Jadi swasta juga ikut membantu. Ini sangat baik, ya, sinergi yang sangat baik. Untuk Bapak Ibu ketahui bahwa setiap perusahaan ya juga ada yang namanya Global Reporting Initiative. Bagi perusahaan-perusahaan yang sehat ini, perusahaan-perusahaan yang sehat ini kita katakan ada Global Reporting Initiative. Bahwa ada sistem yang namanya Global Reporting Initiative atau GRI ini sudah merangka dia mencapai sustainability report ya terhadap perusahaannya. Bagaimana sih kepedulian masyarakat itu terhadap kepedulian pengusaha itu terhadap lingkungan atau sosial. Tapi ada 3 jenis standar. Yang pertama strategi dan profil TJSL itu sendiri. Bagaimana sih konsepnya? Konsep TJSL itu bagaimana yang ditawarkan perusahaan? Itu dinilai. Ya. Kemudian yang kedua adanya pendekatan manajemen. Dalam arti begini, manajemen ini juga menjadi peranan penting Bapak Ibu dalam bagaimana penerapan TJSL. Ya. Jadi ketika manajemen ini memang juga satu visi dan memang tujuannya dia bagaimana menjaga lingkungan dan menjalin kerjasama dengan sosial ya. Tentunya pendekatan manajemen ini jadi sangat penting. Ketiga, indikator pelaksananya seperti apa? Cak Mano dia melaksanakan gitu ya. Bagaimana cara mereka melaksanakan? Itu juga menjadi 3 penilaian dalam rangka Global Reporting Initiative. Nah ini ada penilaiannya, ini perusahaan-perusahaan yang sehat, perusahaan-perusahaan besar biasanya ini ya, yang memang kadang-kadang ketika dia menandakan investasi mungkin dia mungkin di atas berapa ratus miliar atau bahkan triliun ya. Itu biasanya ada laporan-laporan seperti ini. Oke ya. Kemudian Bapak Ibu ada yang disebut dengan piramida CSR atau TJSL. Apa ini? Yang pertama jadi ada 4 bagian. Yang pertama ada tanggung jawab filantropis. Apa sih tanggung jawab filantropis? Nanti kita bahas. Kemudian ada tanggung jawab etis. Etiskah gitu ya, perusahaannya. Kemudian ada tanggung jawab legal yang harus dipenuhi. Kemudian ada tanggung jawab ekonomis juga yang harus dipenuhi. Kenapa berbentuk piramida? Ya, karena tanggung jawab ekonomis ini menjadi tanggung jawab yang paling besar,
yang harus dicapai dalam tanda kutip oleh perusahaan. Ya, oke ya. Nah, maka dari itu dia menjadi suatu ini ya, tentunya perusahaan harus maju dong, harus berkembang dan harus untung gitu ya. Maka diletakkan di bagian bawah. Itu kemudian tanggung jawab terhadap masyarakat itu diharapkan yang paling atas dalam rangka tujuannya, ya, dalam rangka tujuannya. Oke ya, kita bahas satu-satu. Nah, apa sih konsep piramida tadi ya? Nah, filantropis tadi. Yang pertama, jadi filantropis itu sendiri bagaimana? Ulangi dari ekonomi ya, kita bahas yang paling bawah, dari bawah kita mulai ya, bahwa bagaimana sih perusahaan itu dia mendapatkan untung. Kemudian juga sebagai syarat. Nah, ini juga TJSL itu juga bagian daripada bagaimana perusahaan itu meraih keuntungan. Ini menjadi suatu strategi juga TSR. Jadi jangan kita anggap bahwa oh perusahaan ini rugi ya bagi yang mungkin tidak paham untuk bagaimana mengelola TJSL itu. Tapi bagi perusahaan-perusahaan tertentu yang memang sudah dia kuat fondasinya, ya tentunya TJSL ini bagian daripada ya tadi menguatkan citra dan sebagainya. Dia intinya keuntungan tetap gitu, yang ingin dicapai. Ya. Kemudian yang kedua ya adalah ya, tanggung jawab secara hukum atau legal, bahwa setiap perusahaan itu harus taat hukum. Hukum yang tadi saya sampaikan di awal pertemuan kita, bahwa undang-undang, ada peraturan pemerintah ya, yang harus diikuti. Bahwa setiap perusahaan itu tidak boleh melanggar, walaupun dia mencari untung, tapi dia tidak boleh kemudian melanggar aturan itu. Itu menjadi suatu syarat penting. Ya. Kemudian tanggung jawab etis. Nah, apa sih tanggung jawab etis ini ya? Bahwa setiap perusahaan itu dia harus memiliki cara, ya, memiliki cara bisnis yang baik dan benar. Cara ini bagaimana? Ya itulah tadi. Ketika dia mengalokasikan dana terkait dengan tanggung jawab pada sosial atau lingkungannya, maka dianggap perusahaan yang baik, gitu, etis, gitu, etika, beretika, gitu, ya. Nah, maka dari itu tanggung jawab etis ini juga harus memperhatikan norma-norma masyarakat. Ini saya tulis bahwa norma masyarakat itu perlu menjadi rujukan, ya. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab filantropis, ya. Bagaimana perusahaan itu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan dampaknya itu dirasakan langsung, ya. Nah, jadi jangan dipikir bahwa pegawai itu tidak ada beban terhadap rasa moral terhadap apa yang dikerjakan perusahaan. Ada juga, gitu. Jadi kadang-kadang pegawainya sendiri tidak enak gitu kalau perusahaannya itu tidak peduli dengan lingkungan. Ya. Sampai di sini lanjut ya, atau bagaimana? Ada yang mau disampaikan? Lanjut dulu ya, Bapak Ibu. Ada yang nyimak dah ini tadi? Aku ngomong dewek ini. Ada ya? Halo? Lanjut, Bang. Ya, oke, baik. Terima kasih. Ya, walaupun hari Sabtu tetap harus diikuti ya, Bapak Ibu ya. Baik. Oke, Ya, jadi bagaimana manfaat TJSL ini bagi perusahaan? Nah, itu tadi saya sampaikan bahwa jangan dipikirkan bahwa TJSL ini ketika perusahaan dia menganggarkan alokasi dana tertentu untuk membantu masyarakat itu tadi, ya dia rugi, oh belum tentu gitu. Dia harus ada bahwa TJSL ini ada manfaat. Yang pertama adalah TJSL ini memperkuat posisi merek. Nah, merek ini kan menjadi suatu hal yang penting, ya, citra gitu, citra daripada usaha. Nah, Anda bisa bayangkan ketika dibantu oleh misalnya PLN misalnya, wah tentunya Anda akan sangat berterima kasih kepada PLN. Ya, nah citra itulah yang kadang-kadang kita tidak bisa beli gitu, tapi bisa diwujudkan melalui bantuan TJSL atau kita pedulilah dengan masyarakat, ya, bahwa akan menciptakan spirit of the brand, nah, ya, bahwa rasa cinta ya, terhadap brand itu. Jadi kita mau nih pakai produk-produknya misalnya seperti itu. Ketika Anda dibantu oleh PT Pusri, maka ketika Anda lewat di depan PT Pusri, ya tentunya pasti akan wah berkesan gitu, baiklah walaupun. Tapi coba kalau Anda tidak pernah dibantu, debunya, baunya PT Pusri itu menyebar, ketika Anda lewat di situ, pasti ngatu-ngatui kan gitu kan, langsung muncul lah isi hutan
wah memang dasar ini PT ini, misalnya seperti itu ya. Maka dari itu TJSL itu memberikan manfaat sebenarnya bagi perusahaan. Dia akan memperkuat citra merek perusahaan itu sendiri. Ya, masyarakat itu akan lebih berkesan terhadap merek itu. Oke, kemudian yang kedua adalah meningkatkan citra dan pengaruh perusahaan. TJSL itu sendiri ya, kita tidak tahu Bapak. Terkadang ketika perusahaan ini kemudian terjadi krisis keuangan, masyarakat tentunya akan berpikir dua kali lah untuk dia memperburuklah suasana. Gitu. Tentunya masyarakat yang selama ini dibantu oleh perusahaan itu pasti ya paling tidak akan merasakan juga ya permasalahan yang dihadapi perusahaan. Nah ini jadi suatu hal yang penting bahwa sinergitas itu jadi suatu hal yang penting. Masyarakat itu yang menjadi objek daripada lingkungan, dia merasa kehilangan atau merasa sedih ketika perusahaan itu juga mengalami krisis. Maka dari itu TJSL itu hubungan yang dijaga dalam melalui TJSL itu meningkatkan citra dan pengaruh perusahaan. Nah, gitu ya. Kemudian perusahaan yang menjalankan TJSL juga akan mendapat kepercayaan sehingga dalam tanda kutip ya, kontrol dari pemerintah itu biasanya kadang-kadang dia standar-standar saja ya. Jadi tidak terlalu detail. Itu saya sampaikan tadi bahwa ketika TJSL yang berjalan dengan baik, masyarakat merespon dengan baik, sangat terbantu ya. Maka pemerintah juga ya pastinya wah ini bagus nih perusahaan. Oke lah ya sudah aman semua. Misalnya seperti itu ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan ya, untuk menarik, memotivasi dan mempertahankan karyawan itu sendiri. Karyawan itu sendiri akan bangga dengan perusahaan dia atau tempat dia bekerja ketika perusahaannya itu peduli dengan lingkungan. Akan bangga. Senang dia, bangga dia. Dia keluar dari kantor itu misalnya naik motor atau naik mobil lewat masyarakat, oh, apa kabar Pak? Wah, senang dia kan. Nah, tapi coba kalau ini perusahaannya lah sudah pelit, lampu tidak mau ini gelap misalnya kan, masyarakat hanya mencium limbah dan sebagainya, bau-bau yang enggak ini gitu ya, asap dan sebagainya. Jangan coba-coba pegawainya lewat ya, kalau tidak di adang uang gitu ya. Nah itu salah satu dampaknya bahwa karyawannya juga senang gitu, bangga dia ya. Oke, yang keempat, TJSL itu juga mengulurkan biaya operasi. Dalam arti itu begini, bahwa ketika tanggung jawab lingkungan di sekitar itu menjadi tanggung jawab bersama, maka si perusahaan telah memberikan modal yang cukup untuk masyarakat bersama-sama jaga lingkungan. Jangan contoh saja kita ambil dalam skup kecil, contoh saja di PT Pusri ya. Contoh, ketika PT Pusri saja, di dalam lingkup PT Pusri saja dia bagus misalnya ya. Kalau dalam lingkup Pertamina itu dia bagus gitu. Tetapi ketika di luarnya tidak bagus, maka dampaknya juga akan diterima oleh perusahaan itu di situ. Nah, maka dari itu ketika si perusahaan sudah memberikan bantuan, harapannya masyarakat bisa berkembang. Nah, ketika masyarakat sudah baik, bagus melalui program-program yang diberikan, misalnya bangun WC komunal misalnya, atau sarana air bersih atau apa, ya tentunya akan menurunkan biaya produksi dengan tidak repot-repot lagi gitu. Kita mau mengadakan sesuatu misalnya sosialisasi atau pembangunan ini itu gitu. Masyarakat sudah bisa sendiri ya. Nah, jadi itu manfaatnya ketika TJSL itu diterapkan dengan benar oleh perusahaan. Oke. Kemudian yang kelima, ya tentunya ketika TJSL atau CSR ini berjalan dengan baik, maka investor itu wah sangat tertarik ya. Analis keuangan itu nyatakan wah good gitu ya, bagus gitu kan. Nah, maka menjadi daya tarik bagi investor untuk dia menanamkan investasi, atau bagi pemegang saham gitu ya, pemegang saham untuk wah perusahaan ini bagus nih manajemennya bagus, dia peduli dengan lingkungan. Kita tanya dulu dengan masyarakat, oh kata masyarakat bagus Pak, bagus Bu, misalnya ini semuanya kami sangat terbantu dengan perusahaan ini, maka oh tidak ragu dia gitu untuk menanamkan investasi lagi. Nah itu ya, jadi
bagi perusahaan jangan ragu-ragu untuk dia memberikan CSR. Ya, tentunya kita masyarakat juga harus memikirkan aspek aspek kepantasan juga gitu ya. Jangan asal-asalan saja kita meminta bantuan CSR itu, tetapi tentunya dengan aturan yang jelas, sistem yang jelas, perhitungan yang jelas gitu ya, tidak ada sembarang-sembarang gitu ya. Oke, tujuan CSR atau TJSL ini ada 4. Yang pertama adanya moral obligation. Moral obligation ini artinya bahwa perusahaan itu menjadi good corporate citizen. Jadi bahwa perusahaan ini punya tanggung jawab moral. Nah, kemudian ketika dia sudah menjalankan TJSL itu, maka dia sudah memiliki kepercayaan moral dari masyarakat. Bahwa masyarakatnya akan memandang dia baik gitu. Itu saja. Maka tujuannya itu ada yang pertama adalah bagaimana menanamkan modal moral gitu di masyarakat. Oke, yang kedua tentu sustainability ya. Jadi keberlanjutan. Bahwa perusahaan yang menerapkan TJSR itu ya, TJSL atau CSR itu tentunya insya Allah gitu bahasanya ya, akan berlanjut terus karena lingkungannya bagus gitu. Dia tidak akan banyak menemui kesulitan, lingkungannya tetap terjaga, orang tinggal di situ juga tetap nyaman sehingga sangat terbantu gitu ya. Nah, maka dari itu tujuan CSR itu sendiri adalah dalam rangka keberlanjutan. Jadi kaitannya dengan perusahaan itu sendiri ya, perusahaan itu akan merasakan juga dampaknya ketika lingkungan juga bersih, masyarakat juga sama-sama membantu ya. Kemudian yang ketiga adanya license to operate ya. License to operate itu maksudnya begini. Ketika Bapak Ibu ini sinerginya bagus ya, perusahaan ini bagus sinerginya dengan masyarakat, maka tentu operasional ini akan lebih gampang gitu, akan lebih mudah untuk kita laksanakan. Jadi operasional perusahaan itu lancar gitu ya. Karena kita selalu membantu masyarakat khususnya di sekitar itu. Jadi Jakarta nganggu bahasanya seperti itu, license to operate. Itu kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat tujuannya itu adalah dalam rangka reputasi yang baik. Ya. Maka dalam rangka mencapai reputasi yang baik, perusahaan ini harus fokus pada kepuasan external audience. Dalam arti external audience itu adalah masyarakat. Nah, masyarakat ini harus merasa kehadiran perusahaan itu menjadi suatu hal yang baik, ya, mensejahterakan, bukan merusak. Oke ya. JSL ini juga tentunya akan membantu meningkatkan kesadaran bersama khususnya masyarakat dalam rangka kita menjaga lingkungan. Oke ya. Oke, azasnya apa Bapak Ibu? Nah, ini saya buat ada 18 azas. Azas pemberian atau penyelenggaraan CSR ini apa sih? Ada 18. Yang pertama pasti hukum dulu. Asasnya adalah kepastian hukum sesuai dengan aturan. Bahwa kita sudah betul. Tadi saya sudah sampaikan ada Undang-Undang 40 2007, Undang-Undang 25 2007, PP, ya peraturan pemerintah. Ya tentunya mengacu semuanya kepada kepastian hukum. Bahwa memang disuruh nih oleh aturan ini, TJSL itu. Maka kalau tidak melaksanakan itu yang salah. Ya. Kemudian asasnya kepentingan umum, partisipatif, aspiratif, dan sampai dengan koordinatif. Ini saya kutip ya dari berbagai sumber bahwa azas penyelenggaraan TJSL inilah yang ingin yang harus disinergikan. Bagaimana kemudian adanya unsur keberpihakan terhadap manajemen ketika TJSL dijalankan. Ya tentunya harus dipikirkan juga ketika kelompok masyarakat tertentu yang memang dia sudah membantu, peduli, dan Anda selaku perusahaan misalnya kan lewat tiap hari di jalan mereka gitu ya, ada debu kendaraan dan sebagainya, sudah sewajarnya, sudah sewajibnya ya, sudah kewajiban kita untuk membantu masyarakat. Ya, oke, kemudian ruang lingkupnya apa? Ruang lingkup TJSL ini apa? Yang pertama bantuan pembiayaan. Ini biasa yang kita sering ya, kita mungkin ada yang bahkan sudah
merasakan ya, bantuan pembiayaan dan rangka kesejahteraan sosial. Banyak sekali masyarakat-masyarakat yang dibantu oleh perusahaan-perusahaan melalui CSR-nya ya, dalam rangka membantu kesejahteraan sosial. Yang kedua, ruang lingkupnya adalah dalam rangka kompensasi pemulihan. Nah, seperti kemarin kita pasca pandemi COVID-19, banyak dari perusahaan-perusahaan yang membantu. Ya, bahkan mohon maaf ya, kita ingatkan, kita sekedar menjadi bahan pelajaran kita. Bahkan pernah ada yang viral ya, menyumbangkan sampai katanya 2 triliun ternyata apa gitu ya. Nah, itu bahkan itu gitu. Jadi CSR itu kalau kita lihat dalam rangka juga pemulihan ya, pemulihan terhadap suatu kejadian yang kaitan dengan lingkungan gitu ya, yang biasanya selaras dengan program pemerintah. Kemudian yang ketiga adanya ruang lingkup ini adalah berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung yang menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan. Nah, ini pasti ya, Bapak Ibu. Ketika lingkungan, contoh saya ambil di PT Pusri, lingkungan masyarakat di sekitar PT Pusri itu pasti rata-rata hampir ya sering menerima bantuan. Mungkin di secara fisik maupun non fisik gitu ya, anak-anak sekolah, pembangunan fisik saluran air, misalnya masjid, tempat ibadah dan sebagainya, pasti gitu ya. Nah, itu saya pernah datang ke salah satu perusahaan yang ada di Ogan Komering Ilir, yaitu Sinarmas Oki Pulp and Paper itu ya, ketika kami bersama peneliti dari Universitas Sriwijaya, saya ikut ke sana 45 menit kurang lebih naik ketek gitu ya, dari BKB. Itu luar biasa sekali rupanya, saya baru tahu di sana ya. Nah, bahwa di situ perusahaan itu sangat banyak dia membantu membangun, dan bahkan di sana lebih banyak bulenya daripada di kota Palembang sendiri, lebih banyak orang asingnya sih. Jadi kalau kita berjalan di lingkup kawasan itu banyak sekali orang asing, orang-orang barat gitu yang lewat pakai topi pabrik itu kan. Nah, itu jadi luar biasa sekali. Jadi saya lihat bahwa pembangunan ini sebenarnya sudah banyak ya menjadi tren ya, pedulilah terhadap lingkungan. Tapi memang contoh kasus di Oki Pulp Paper itu pernah saya sampaikan di forum ini juga bahwa menurut kami peneliti di ilmu lingkungan Universitas Sriwijaya kemarin itu, bahwa merusak juga karena terjadi monoekosistem gitu ya. Nah, ini juga yang menjadi permasalahan. Tapi di balik itu semua, bahwa perusahaan itu sudah banyak menyekolahkan anak-anak di situ sampai ke luar negeri, memberikan beasiswa, membangunkan jadi daerah yang kawasan Sebokor dan sekitarnya itu wah luar biasa. Padahal harus ke sana itu yang paling cepat cuma lewat speedboat. Nah, itu luar biasa ya. Oke, kemudian apa sih kewajiban perusahaan dalam pelaksanaan TJSL itu sendiri ya? Yang pertama, dia menyusun, menata, merancang dan melaksanakan TJSL sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha, memperhatikan kebijakan pemerintah. Nah, itu dulu. Dia susun dulu apa yang mau dia kerjakan. Dia sudah alokasikan dana, oke. Tetapi dia harus punya program. Dia punya program. Oh, misalnya dia di kawasan Kertapati, misalnya kawasan Kertapati. Oh, di situ di kawasan tertentu banyak yang masih belum memiliki jamban atau misalnya WC atau toilet di rumah mereka. Jadi masih ini. Oh, perlu dibuatkan WC komunal. Kemudian di kawasan misalnya di mana misalnya. Oh, di situ kekurangan air bersih, perlu dibuatkan sarana air bersih bersama. Atau di Kalidoni itu saya lihat ada pembangunan IPAL ya, dari perusahaan dari Australia. Itu luar biasa sekali gitu. Itu dalam rangkanya seperti ini gitu. Ya, jadi perlu dulu disusun dulu oleh perusahaan itu, disusun, ditata, direncanakan bagaimana sih CSR yang perlu mau dikerjakan. Ya, nah, gitu. Kemudian yang kedua, menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jaring kerjasama. Nah itu, ya. Jadi perusahaan ini wajib Bapak Ibu, wajib dia menjaring kerjasama dengan stakeholder melalui forum TJSL itu. Ya, harapannya demikian. Ketika dia menjalin komunikasi yang baik, tentunya kegiatan akan
kegiatan akan menjadi lebih ini ya, lebih apa namanya, lebih lancar gitu ya. Nah, itu. Yang ketiga, bahwa TJSL ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan. Nah, jadi perusahaan ya wajib dia memasukkan unsur menjaga lingkungan dalam rangka bagaimana perusahaan ini bisa berkembang. Nah, jadi jangan sampai perusahaan yang untung banyak, merusak alam juga, dia tidak peduli dengan lingkungan, itu salah. Maka perusahaan ini wajib ada 3 unsur ini. Ya. Nah, oke. Kemudian apa saja sih program TJSL itu? Apa saja sih program TJSL itu? Ya, bahwa TJSL ini sendiri yang ada 3. Yang pertama bina lingkungan dan sosial. Ya. Kemudian yang kedua adalah kemitraan, ya, usaha mikro, kecil dan koperasi. Ketiga, program langsung kepada masyarakat. Nah, ini yang kadang-kadang banyak juga ya kita rasakan. Bina lingkungan sosial, kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah, ya. Kemudian adanya program langsung pada masyarakat. Nah, ini sangat banyak sekali ya, sudah banyak dirasakan. Bantuan kepada warung-warung, ya, usaha-usaha masyarakat, ya, ya. Halo, oh, baik. Jadi ini banyak kita rasakan ya. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah berjalan ke daerah-daerah pinggiran di Kota Palembang, ya banyak sekali merek-merek. Bahkan kalau kita berada di Jalan Merdeka situ ya, pengusaha apa namanya penjual-penjual lihap ya, lihap itu yang kasur-kasur khas Palembang itu ada mereknya. Wah, bantuan CSR dari bank apa gitu kan. Ketika Bapak Ibu jalan di Pempek, kawasan Kampung Pempek di sekitar itu juga ada, wah ini CSR dari apa gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi ini luar biasa sekali CSR ini. Nah, kesimpulannya apa Bapak Ibu? Bahwa CSR ini tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan sosial. Ya, jadi ini menjadi suatu hal yang penting bahwa tanggung jawab meningkatkan kesejahteraan sosial itu adalah tugas bersama. Ya, tugas bersama bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk juga perusahaan, termasuk kita, termasuk Anda, termasuk Bapak Ibu ya sebagai mahasiswa di sini. Yang tentunya ketika nanti kita bekerja dan menjadi seorang pemangku kepentingan, pemangku kebijakan yang bisa merubah kebijakan ya khususnya, ya tentunya harus juga jangan lupakan ada tanggung jawab sosial ya, bahwa kita harus peduli dengan lingkungan, dengan masyarakat gitu ya. Tujuannya apa? Supaya masyarakat sejahtera. Maka ini saya sampaikan bahwa kita pemerintah itu tidak bisa bekerja sendiri, harus dibantu. Banyak hal gitu Bapak Ibu yang kemudian tentunya ketika bantuan ini dari pemerintah dari CSR atau perusahaan, tentu sistemnya saya pikir biasanya agak lebih bagus gitu ya, agak lebih bagus baik dari pengelolaan ya, teknis pelaksanaannya termasuk pertanggungjawabannya, itu biasanya seperti itu gitu. Nah, jadi mudah-mudahan gitu ya setiap perusahaan ini punya kepedulian untuk bagaimana masyarakat bisa sejahtera. Kedua, kesimpulannya adalah bahwa CSR ini dalam rangka meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, ya, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha. Bahwa kita juga harus peduli terhadap ya, bagaimana ekonomi masyarakat itu bisa tumbuh. Dalam prakteknya, usaha kecil menengah, industri kecil itu sekarang ini, waduh, sudah semakin tergerus ya, sudah semakin kalah dia dengan apa namanya usaha-usaha korporasi yang lebih besar. Karena memang biasanya sistem yang dipakai sistem kekeluargaan, ya, yang jaga orang tua, jaga sama anaknya atau keluarganya. Nah, tentunya CSR ini ngambil peran lah di situ untuk membantu bagaimana ekonomi masyarakat itu juga bisa tumbuh. Gitu. Jadi jangan perusahaannya saja yang besar, ekonomi di lingkungan atau sekitarnya mati gitu. Itu tidak boleh juga. Gitu. Kita jadikan suatu hal yang sinergi, pegawai makan di warung yang biasa supaya warungnya juga hidup, gitu ya. Ketika mau menuju ke sana ada ojek yang membantu atau beca atau apa gitu. Itu suatu hal yang penting. Yang ketiga, TJSL ini ya dalam rangka memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
bahwa kenapa TJSL ini penting atau CSR ini penting, yaitu tujuannya untuk menjaga ya, keberlangsungan hidup. Jangan sampai perusahaan ini kelewat batas. Perusahaan ini kemudian menjadi perusahaan atau suatu investasi yang kemudian dia merusak. Banyak hal contoh sudah banyak, saya sudah sering sampaikan kasus di Rempang itu luar biasa, sampai sekarang belum selesai. Ya. Bahwa bagaimana sebuah perusahaan kemudian menekan warga asli di sana, yang kemudian entah tidak tahu kita yang mana yang ini, karena timbul pro dan kontra tentunya. Tetapi salah satunya adalah bagaimana perusahaan itu bisa menjaga keberlangsungan hidup masyarakat dan dia sendiri di masa depan. Kalau dari awal di sini sudah terjadi penolakan, nah itu jadi suatu masalah, ya. Nah, jadi kesimpulan ini, tiga kesimpulan ini adalah CSR itu penting. Maka ketika Anda dalam suatu tata kebijakan, baik pemberi CSR maupun pengawal, ini suatu hal yang wajib bagi perusahaan untuk bersama-sama membantu pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ya, oke. Ini kita umat Muslim juga diarahkan seperti itu. Ya, dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56, oh janganlah kamu merusak bumi, membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah menjadikannya baik-baik saja. Ya, dan itu adalah tugas yang mudah bagi Allah. Dalam arti apa? Putus-putus, Pak. Halo, Bapak Ibu, keluar sendiri ini saya. Ini apa ini? Keluar sendiri sebentar. Ini materinya belum. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Nah, kok nggak bisa ya? Ini bisa. Nah, ini ya, Quran surah Al-A'raf ayat 56, bahwa Allah saja membangun bumi ini, membuat bumi ini dengan baik, kenapa kita merusak? Maka ada perintahnya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Ya, setelah Allah menjadikannya baik-baik saja. Nah, ini tugas kita lah ya, selaku ya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu untuk menjaga bersama-sama. Bagaimana sih kita peduli ya terhadap lingkungan kita ya. Mulai dari hal yang paling sederhana. Nah, kenapa kebijakan kemudian menjadi penting dan terkait dengan ini? Karena ini memang sudah menjadi suatu hal yang sangat wajib, gitu, sangat harus gitu ya kita peduli. Oke ya. Nah, ini ya terakhir bahwa kita perlu jaga lingkungan itu kehidupan kita. Bahwa kita ini dititipkan sebenarnya. Saya pernah membaca dan mendengar Pak Mahfud MD itu dalam beberapa artikel yang mengatakan bahwa kita ini dititipkan. Kita ini dititipkan lingkungan oleh anak cucu dan generasi mendatang. Ya, bukan kita nih yang menitipkan atau mewariskan, tapi kita ini dititipkan. Karena kita lebih dulu, maka kita dititipkan. Ya, saya sepakat dengan pernyataan itu bahwa jangan kita rusak, karena kita ini hanya sementara. Ya, oke, baik Bapak Ibu.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini pas waktunya, sekarang pukul 14. Mungkin 5 menit. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi, silahkan. Karena ini pertemuan terakhir dengan saya ya. Nanti dilanjutkan oleh Pak Cuk kalau tidak salah ya. Oke, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Atau ditanggapi, silakan. Jadi nanti hari ini saya berikan tugas ya, nanti dikumpulkan melalui PDF saja, melalui WA yang nanti saya share ya, nanti tugas ya. Kita kumpulkan paling lambat hari Sabtu depan. Ini untuk Bapak Ibu memahami apakah apa yang saya sampaikan ini diterima atau tidak ya, itu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi, silakan. Cukup? Cukup, Pak. Oh, semangatnya nih, Bu. Semangat. Semangat ya kalau jawab cukup ya. Lagi kondangan ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Itu dapat saya sampaikan. Nanti bahan saya share di kelas ya, di classroom ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini 3 kali pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua dan Bapak Ibu semua, dan dalam rangka Bapak Ibu nanti menyusun tesis ya, bisa juga nanti mengarah kepada kaitan yang ada kebijakan lingkungan. Nah, kalau memang ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan untuk berkomunikasi dan terus belajar gitu ya, banyak membaca gitu, artikel-artikel itu kita baca. Itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Selamat berakhir pekan. Tetap sehat. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.